Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Pada bab transformasi geometri ini terdapat 4 submateri yang akan disampaikan, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada kesempatan kali ini video yang akan saya paparkan adalah video mengenai translasi. Oke, langsung saja. Translasi. Gambar ini merupakan salah satu bentuk contoh dari translasi, yakni permainan gerobak sodor, yang mana dalam permainan ini menuntut para pemainnya untuk selalu bergerak, bergeser baik ke kanan maupun ke kiri atau maju, seperti pergeseran-pergeseran yang akan dipaparkan pada materi translasi. Adapun tujuan pembelajaran: setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, siswa diharapkan yang pertama memahami pengertian translasi, kemudian yang kedua menentukan translasi pada titik, serta yang ketiga menentukan translasi pada kurva. Masalah 1. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Ayu dari rumah menuju sekolah? Nah, kita lihat di sini. Misal ini adalah rumah Ayu yang terletak pada koordinat 2,3. Kemudian dia berjalan sebanyak 7 satuan ke arah barat, yang mana arah barat itu memang biasanya kita arahkan ke arah kiri. Dia berjalan sebanyak 7 satuan. Dan kemudian dia berjalan ke arah selatan sebanyak 4 satuan. Nah, sampailah Ayu ke sekolah. Seperti ini salah satu model dari translasi. Jadi pergerakan Ayu yang mulai dari rumah, dia berjalan 7 satuan ke arah kiri, karena ini barat itu biasanya diidentikan dengan arah kiri. Kemudian dia juga berjalan ke arah selatan, dan arah selatan diidentikan dengan arah ke bawah sebanyak 4 satuan. Ya, sampailah Ayu kepada sekolah. Ini salah satu bentuk translasi. Sekali lagi saya jelaskan. Selanjutnya, masalah yang kedua, Bimo akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 4 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Coba sketsa pergerakan lukisan pada bidang kartesius. Kita lihat seperti apa pergerakannya. Ya, bergerak 4 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke atas. Kalau kita ulang, coba dimulai dari sini. Ini untuk pojok kanan bawah. Dia bergerak 1, 2, 3, 4. Dia ada di 4 satuan ke arah kanan. Setelah itu dia bergeser 3 satuan ke atas. 1, 2, 3, berarti di sini. Seperti itulah contoh pergeseran atau translasi. Translasi adalah
transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi ditentukan arah dan jaraknya seperti ini. Misal ada titik A. Titik A ini koordinatnya x, y, ditranslasikan oleh T AB menghasilkan bayangan A aksen, di mana koordinatnya adalah x aksen, y aksen. Ini ditulis menjadi seperti ini. Titik A yang koordinatnya x, y ditranslasikan oleh A B, maka menjadi bayangannya adalah A aksen, yang mana koordinatnya itu adalah x aksen dan y aksen. Nah, untuk menyelesaikannya secara aljabar, ini bisa kita pakai menggunakan metode matriks, penjumlahan dua matriks. Menentukan bayangannya x aksen dan y aksen sama dengan ini, ada matriks kolom XY dan matriks kolom AB dijumlahkan. X dijumlahkan dengan A dan Y dijumlahkan dengan B. Titik A aksen disebut bayangan titik A oleh translasi T A B. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A adalah. Pembahasan. Pada soal diketahui koordinat titik A 2,3, artinya X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Akan ditranslasikan oleh T negatif 3, 4. Artinya A-nya adalah negatif 3 dan B-nya sama dengan 4, sehingga dapat dituliskan dengan menggunakan penjumlahan matriks. Kita akan dapatkan bayangan dari koordinat-koordinatnya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Maka di sini XY-nya kita ganti dengan 2, 3, kemudian A-nya diganti dengan negatif 3 dan B-nya diganti dengan 4. Selanjutnya 2 ditambah dengan negatif 3 dan 3 ditambah dengan 4. Ini seperti kita mengerjakan pada penjumlahan dua matriks pada bab sebelumnya. Kemudian hasil akhirnya bayangannya berubah X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 7. Ini koordinatnya. Koordinat dari bayangan dari titik A 2,3 atau A aksen. Nah, kalau tadi kita selesaikan menggunakan metode aljabar, nah sekarang kita coba mencari titik bayangan dari titik A menggunakan geometri atau gambar yang akan kita buat ke dalam bentuk bidang kartesius. Titiknya koordinatnya adalah 2,3. Ini titik A. Kemudian ditranslasikan oleh T negatif 3, 4. Maka karena ditranslasikan oleh negatif 3, dia akan bergerak ke kiri sejauh 3 satuan karena nilainya negatif. Kemudian setelah bergerak ke kiri, dia juga akan bergerak ke atas sebanyak 4 satuan karena nilainya positif. Seperti yang kita ketahui, negatif 3 itu nilai A, kemudian 4 itu adalah nilai B, dan koordinat akhirnya adalah A aksen adalah negatif 1,7. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan bayangan garis 3x ditambah 5y min 7 sama dengan 0 oleh T 2 negatif 1. Pembahasan. Pada soal diketahui persamaan garis 3x ditambah 5y dikurangi 7 sama dengan 0 akan ditranslasikan oleh T
2 min 1. Artinya A sama dengan 2 dan B nya sama dengan negatif 1. Misal titik AX, Y memenuhi persamaan 3X plus 5Y min 7 sama dengan 0, sehingga AXY ini akan ditranslasikan oleh 2 negatif 1 dan menghasilkan A aksen, X aksen, dan Y aksen ini berupa bayangan dari titik A. Maka X aksen dan Y aksennya sama dengan XY ditambah AB. Kemudian AB nya kita masukkan. A nya adalah 2 dan B nya adalah negatif 1. Dan ini adalah koordinat bayangannya yang harus kita cari selanjutnya. X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2 dan Y dikurangi 1. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh. Ini adalah lanjutan pembahasan contoh soal yang kedua. X aksen sama dengan X plus 2, sehingga diperoleh X sama dengan X aksen negatif 2. Dan kemudian Y aksen sama dengan Y min 1, sehingga diperoleh juga Y sama dengan Y aksen plus 1. Ini didapat dari penjumlahan matriks pada slide sebelumnya. Ini merupakan lanjutan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Kemudian substitusi X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen plus 1 ke persamaan awal, yaitu persamaan garis yang awal. 3X tambah 5Y dikurangi 7 sama dengan 0. Ini X nya diganti dengan X aksen min 2 dan Y nya diganti dengan Y aksen plus 1. Maka jadilah seperti ini. Jadi 3 dikali dengan X aksen min 2 ditambah 5 dikali dengan Y aksen ditambah 1 dikurangi 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita distribusikan. 3 dikali X jadi 3X, 3 dikali min 2 jadi min 6, 5 dikali Y aksen jadi 5Y aksen, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5 dan min 7 tetap. Selanjutnya 3X aksen ditambah 5Y aksen, kemudian negatif 6 ditambah 5 jadi negatif 1, kemudian dikurangi 7, hasilnya jadi negatif 8. Jadi persamaan bayangan garis adalah 3X ditambah 5Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kesimpulannya, ketika yang ditanyakan itu adalah bayangan dari sebuah persamaan garis, maka langkah pertama kita gunakan konsep translasinya terlebih dahulu. Setelah ketemu konsep translasinya, kemudian kita cari inverse-nya dari X aksen dan Y aksen. Setelah didapatkan inverse-nya X aksen dan Y aksen, kemudian substitusikan X dan Y-nya ke persamaan awal. Setelah itu barulah nanti kita dapatkan persamaan bayangan garis yang diminta. Demikian penjelasan mengenai translasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan chat melalui diskusi atau bisa kirim WA ke Pak Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.